Rata-rata orang miskin dan susah itu ilmu pendidikannya minim. Lalu kecerdasannya juga minim. Kesel ya ngeliat gue. Bapak nggak boleh begitu. Bapak tugas kerjasama dengan saya. Kesel ya ngeliat gue. Jadi mulut saya miring itu, miring ke sini. Kesel ya ngeliat gue. Ntar videonya kita judulin gitu ya, alasan Firdaus bibirnya miring. Aduh. Kesel ya ngeliat gue. Buset. Gua aja cuma 5 tahun jadi bandar narkoba. Kesel ya ngeliat gue. Di pengacara temennya unik-unik, gue demen antik. Orang mati bisa dihidupin. Kesel ya ngeliat gue. Followernya mau 50.000 nantang aku followerku 2 juta lebih. Sorry ya nggak kelas. Nyo Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tepi mangkok In here, always in here. Nyo. Yes. Kemarin ada yang komen. Apa tuh? Mamang lututnya jangan sampai kelihatan. Tolonglah, kita ini masih ngampar ya. Kita nggak deprok di sini ya, lesehan. Kita lesehan. Jadi nggak bisa. Ini depan nih udah tembok, kakinya nggak bisa dilurusin, kaki saya panjang. Ya jadi mohon maaf lah ya. Mohon maaf lah. Bukannya ya. mau so seksi. Bukannya mau seksi, tempatnya sempit. Aku ketawa baca aja semuanya itu. Nyo, Yes. masih soal Firdaus. Always ladang cuan kita dia, jangan macam-macam gitu. Untungnya ya ladang cuan kita ini tuh tidak ada habis-habisnya melakukan aksi ho gitu. Tidak ada habis-habis ya kali ini. Makin parah ulah Firdaus ya. Ya. Salah satunya nih doi nyenggol-nyenggol soal presiden. Ini bentar lagi Jokowi dilaporin nih. Bentar lagi nih Pak Jokowi pasti dilaporin sama Firdaus nih, pasti nih. Soal udah mulai disenggol-senggol soal pilihlah presiden yang apa gitu, yang tipe kriteria presiden yang menurut menurut Quran segala macam. Dia udah mulai menyenggol-nyenggol ke arah presiden nih. Aku bingung apakah nanti 2024 dia mau nyalonin gitu. Siapa yang mau milih Anda? Enggak ada dong. Terus ada juga soal ya biasalah statement-statement lucu yang membangkangkan, yang memancing emosi juga gitu. Terus ada juga ini video dari Cing Doni yang mengomentari soal ini Kang Wawan yang katanya bisa menghidupkan orang mati, dan masih ada video-video membangkangkan lagi. Sebelum kita meluncur, apa Nyo? Jangan lupa dipencet tombol subrek. Yes, kalau dipencet bunyinya gimana Nyo? Tik gitu. Bukan cengklung gitu. Klik gitu. Oh gitu. Klik. Habis pencet tombol subrek jangan lupa apa lagi Nyo? Sama jangan lupa dipencet loncengnya biar kalau kita upload video baru nggak ketinggalan. Loncengnya kalau dipencet bunyinya gimana? Dring gitu. Biar ada notifikasi masuk. Yes. Notifnya bunyinya gimana? Wah iya, masa begitu anjir. Nyo. Buat tentu people yang belum subrek, yuk di subrek yuk 8.000 lagi kalau nggak salah mah ya. Yuk bisa dikit lagi 200.000 lah, sejuta mah ya kita mah realistis aja masih rada banyak kejauhan gitu. Iya masih jauh. Yang deket dulu aja 200.000 gitulah ya. Oh ada juga nanti soal Jindan yang akhirnya menyenggol Firdaus lagi gitu. Sekarang kita meluncur pertama Nyo. Meluncur. Cus. Nah ini ada caption nih. Waduh giliran Pak Jokowi yang akan dilaporkan lagi sama pengacara, makin halu katanya mah. Jadi Daus ini sekarang ditambah lagi ya jabatannya ya, pengacara sejuta skenario. Yo, nanti ada lagi pengacara apa lagi wah pokoknya mah Daus ini multi jabatan. Multi jabatan. Diam-diam ini ternyata seorang apa ya? Seorang nggak ngerti lah arah hidupnya kemana. Kalau biasanya kan plesetan pengacara itu pengangguran banyak acara ya kan. Kalau dia pengacara banyak acara juga. Dia bener. Iya. Pengacara banyak acara. Iya. Langsung cek-cek people-nya. Cus. Salah play. Kalau kita mengutip dari bahasa filosofi ya, filosofi lama dari para pemuka agama, ya mungkin juga ada kaitannya juga dengan sabda Nabi Allah Muhammad SAW ya. Dan ada juga di kitab Al-Quran ya, untuk kaum muslim. Carilah pemimpin yang bunyi begini, carilah pemimpin yang dibenci dan difitnah oleh mereka yang terbukti zolim pada rakyat. Kurang lebih seperti itu. Jadi carilah pemimpin ya, jika kamu ingin sukses, jika kamu dalam satu negeri itu ingin sukses, maka carilah pemimpin yang track recordnya dibenci
dibenci oleh kumpulan atau kelompok manusia yang suka menjolimi rakyatnya. Gitu. Kita sempat bingung. Jadi kumpulan-kumpulan yang dianggap oleh rakyat kebanyakan ini menjolimi rakyatnya. Carilah pemimpin. Nah, itulah pemimpin yang menurut petunjuk daripada filosofi tersebut, gitu loh. Artinya di sini kalau menurut saya ada beberapa pemimpin ya yang bakal jadi pemimpin Indonesia ini. Yang dia itu memang tidak mau diajak kolaborasi dalam mengangkangi hak-hak rakyat, ya akhirnya dia dipecat ya. Ada yang dipecat jadi menteri ya. Karena dia tidak suka untuk menjolimi rakyat dan dia kerja dengan profesional. Akhirnya dia diisukan A, B, C, D, tapi tidak kena juga isunya. Diisukan korupsi, diisukan ini tidak kena. Lalu dia dihardik, dicaci, dimaki oleh sekelompok orang yang memang suka menjolimi rakyat. Nah, kalau di Indonesia ini siapa ya? Siapa sih pemimpin yang menurut para ulama dan para pendahulu kita itu, umat muslim, yang sesuai dengan bahasa filosofi yang disebutkan tadi itu? Siapa kira-kira? Tanda tanya ya. Silakan jawab sendiri. Makasih. Maksudnya gimana sih? Gak tahu. Arahnya mau kemana sih Us? Lu biasanya frontal Us. Ini arahnya mau kemana sih Daus ini sebenarnya? Nggak ngerti aku dia ngomong Mungkin apa. ini teaser untuk konflik selanjutnya yang akan dia berikan ya. Tapi kalau yang aku tangkap sih, dia secara tersirat itu menunjukkan bahwa atau mau berstatement ya, walaupun ini balik lagi yang aku tangkap ya. Dia berarti mau bilang kalau Pak Jokowi bukan pemimpin yang di apa tadi? Dia mungkin mau bilang kalau Pak Jokowi nggak sesuai dengan klasifikasi yang dia berikan tadi tuh. Ya. Syarat-syarat pemimpin yang harus dipilih segala macam gitu. Mungkin ya yang aku tangkap ya. Karena balik lagi dia nggak ada mention pemimpin yang sekarang tuh udah sesuai klasifikasinya gitu. Malah nanya siapa ayo gitu kan. Ya mungkin siap-siap aja gitu Pak Jokowi, mohon maaf Pak. Hati-hati Pak, nanti Anda dilaporkan sama Daus Pak. Dia kan ini duta lapor. Apa aja dilaporin semuanya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang Gak ada kena. diproses gitu. Ini ada komenannya yang bikin salfok. Yes. Dari Widi Pratama, sikat yo. @BNN tolong Pak gitu. Kenapa ke BNN ya? Tapi kalau ngomong soal @BNN tolong Pak, ternyata Daus juga ada respon. Oh iya. Iya, direspon waktu dibilang katanya lu narkoba ya segala macam ya, ada responnya nih. Meluncurnya. Cus. Halo BNN official katanya mau direspon nih. Cik people. Play. Oh ya, satu lagi nih Kak. Kan katanya kakak dibilang narkoba dan lain-lain. Gimana tuh Kak? Lu yang narkoba lu. Gua emang narkoba dulu. Lu pernah bukan gue. Kalau gue ini komandan Satgas Anti Narkoba, masa gue narkoba? Iya, Orang gue makanya. punya panti rehab narkoba, masa gue yang narkoba? Nggak bisa lah, nggak boleh. Ya. Dan gue seumur hidup gue nggak pernah narkoba. Alhamdulillah darah gue bersih. Wallah. Alhamdulillah bersih. Cie, katanya mata narkoba tapi dan jangan lupa pakai narkoba. Nggak boleh lagi. Shh, nggak boleh ya. Gini, Kamu tidak boleh pakai narkoba lagi. namanya sekarang kita ini harus bersinar. Iya, Biarkanlah harus masa bersinar. lalu itu menjadi pelajaran kita. Karena kita ini kan pasti punya tujuan. Jadi mulut saya miring itu, mau miring ke sini, saya tabrakan dulu. Mantan napi narkoba cari Jadi- panggung. Lah, kita mah udah punya banyak panggung, udah beribu-ribu kali. Kalau yang itu nggak usah ditanggepin itu. Ntar videonya kita judulin gitu ya, alasan bibir Firdaus bibir yang miring. Aduh, enggak lucu banget dia tiba-tiba Ngejelasin. lagi ngomongin apa tadi? Lagi Narkoba. ngomongin narkoba terus bilang-bilang, "Wih, alasan bibir saya miring itu karena." Aduh. Kita judulin gitu ya, video kita lucu kayaknya. Alasan bibir Firdaus miring. Aduh, lanjut lagi go. Lanjut. Itu orang sakit, orang miskin semua itu. Oh iya. Jadi Bener sih, sakit. mulut gua miring itu karena gua tabrakan miring. Dan kenapa pengakuan gue kemarin itu kakek gue nikah sama jin? Nikah sama jin, betul. Betul, percaya deh. Lu tanya sama orang Bima di Wawo sana. Cari yang namanya keluarga Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani. Bapak gue Hairul Abdul Qadir Al-Jalani. Kakek gue Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani. Ya. Kok dia nggak ada jalaninya? Nggak ada. Kan harusnya Ya mungkin keturunan gitu iya, dong. Iya, nggak tahu. Dia mungkin apa karena dia nurunnya dari ibunya, nggak bawa mungkin ya.
Di mana-mana anak itu ikut dari bapak dong. Enggak, maksudnya kan itu kakek dari ibunya, bukan dari bapaknya gitu. Jadi nggak kebawa ke dia. Oh. Yang kan kemarin kan dia bilang yang sultan tuh dari ibunya. Oh iya. Kalau dari bapaknya yang apa Habib gitu Iya. katanya. Iya. Oke, lanjut. Jadi kenapa bibirnya miring? Lanjut ya. Lanjut. Terus buyut gue kakek Tabrin Al-Jelani, lalu di atasnya lagi kakek Sulaiman Abdullah Al-Jalani atau Datu Sulaiman. Lu cari situ, itu dari bokap gue. Bin semua itu, bin. Tuh. Dari bokap harusnya nurun ke dari bokap harusnya nurun ke dia dong, namanya Iya. dong Al-Jalani dong. Mungkin bokapnya waktu dia lahir, gimana Pak? Pakai nggak? Usah lah. Enggak, itu aja udah aneh sumpah. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, terus nenek gue dari Kesultanan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah, sampai ke nenek gue garisnya. Gitu. Jadi lu cari aja, lu tanya sama orang Wawo sana, lu tanya sama orang Wawo, Jompa, apa sih di Jompa itu di Desa Maria itu, tanya. Benar nggak Abuwa atau Kiai Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan jin? Betul, ini cerita zaman dulu gitu loh. Masalah benar atau tidaknya ya wallahu a'lam bishawab, gue masih kecil. Tunggu. Aku salvo sama yang tadi. Apa tuh? Balik lagi nih. Ya, terus nenek gue dari Kesultanan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah, sampai ke nenek gue garisnya. Sampai ke nenek gue garisnya. Nah kemarin tuh yang di Bagan Kesultanan gitu kan emang berakhir di neneknya gitu. Iya. Terus dia bilang kalau dia adalah cucu Sultan. Heeh. Bener sih berarti Jo. Dianya bukan Sultan tapi cucunya Sultan gitu. Iya, tapi kalau misalnya cucu bakal ditulis dong. Ya mungkin udah nggak dianggap, berhenti sampai neneknya. Sama kayak gini, nenek aku bandar beras juragan beras gitu. Akunya bukan, tapi aku berstatement, gue di kampung gue ini cucu juragan beras terbesar gitu kan. Ya memang neneknya juragan beras terbesar. Ya aku memang cucunya gitu. Tapi secara garis yang sekarang aku bukan juragan beras gitu. Nah doi ini balik lagi yang aku bilang, dia sering ngasih kata-kata ambigu gitu. Jadi dia mengarahkan seakan-akan dia sultannya. Dia memang sultan, garis keturunan sultan, padahal cuma cucu sultan. Gak tahu kenapa putus di neneknya gitu lah ya. Enggak sih, kalau aku tangkap dari awal dia emang ngomong cucunya, cicitnya sultan. Cicitnya sultan dia bilang kan. Terus cuman dia balik lagi kan kayak kemarin Bu Ratna ngomong, semua cucunya tuh tertulis, ada semua. Iya. Pertanyaannya kenapa dia nggak ada namanya, kenapa berhenti di neneknya gitu? Karena bibirnya miring kali. Karena kalau sesuai yang dari Ibu Ratna omong kemarin, ya semua tertulis gitu kan. Iya juga sih, benar juga. Lanjut lagi berarti kita nyop. Lanjut. Gitu. Jadi lu cari aja, lu tanya sama orang Wawo sana, lu tanya sama orang Wawo, Jompa, apa sih di Jompa itu di Desa Maria itu, tanya. Benar nggak Abuwa atau Kiai Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan jin? Betul, ini cerita zaman dulu gitu loh. Masalah benar atau tidaknya ya wallahu a'lam bishawab, gue masih kecil. Tapi orang sana paham itu. Kakek gue sering hilang 2 minggu ke gunung gitu. Terus pulang. Karena zaman dulu ke gunung, kalau sekarang hilang 2 minggu ke tempat karaokean. Koyo gitu. Apa koyo? Koyo gitu. Terus pulang cerita kakek, lanjut lagi. Yes. Cerita katanya kakek gue lagi ngajarin jin ngaji gitu kan. Sementara orang kamu bilang di sana kan gunung, mana ada kota gitu. Jadi silakan aja datang ke Wawo sana, keluarga saya banyak tuh. Kakek buyut saya tuh ada yang namanya kakek Karim Sahidu, itu profesor pertama di Bima, profesor pertama di NTB di Nusa Tenggara Barat itu ya. Jadi tanya itu semua, tanya Profesor Sahidu ya. Some itu keluarganya Sultan Ismail Muhammad Shah, dari anak pertama semua itu. Jadi kalian itu cek aja ke sana. Kalau saya malas cek gitu, karena saya orangnya sibuk, nggak bisa ngecek itu, apalagi nanggapin orang-orang nggak jelas. Lah ini nanggepin malas anjir gitu. Ini nanggepin anjir, daus. Tadi kan kita jadi kesini Jan, jadi ke bibirnya miring.
Tadi kan kita ngomong soal BNN ya, terus dia di awal video dia bilang enggak narkoba dia, enggak bersih, enggak pernah nyentuh-nyentuh begituan. Tapi kok ada video ini nih yo, jejak digital meluncur. Cus. Ini ada jejak digital yang dipertemukan yang ditemuin sama netizen yang katanya Firdaus jujur jadi bandar narkoba 5 tahun. Berarti nggak konsisten nih sama omongan yang tadi nih ya. Tapi kan bandar belum tentu make. Iya, oh berarti statement ambigu. Iya. Dia tadi nggak bilang make ya. Dia nggak bilang bandar ya. Dia bilang make. Dia nggak narkoba dia bilangnya. Nggak narkoba, tapi dia nggak bilang nggak jadi bandar. Iya. Tapi nggak tahu nih, yang tadi yang bohong atau yang ini. Tapi kita dengerin dulu nih. Yes. Cek people. Play. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Iya. Nih yang gue bilang. Bandar narkoba 19 tahun. Buset. Gua aja cuma 5 tahun jadi bandar narkoba. Ini 19 tahun, subhanallah. Gimana bang? Nih gua kenalin dulu ya, gua kenalin dulu. Abang kita ini namanya Bang Heru. Stop sampai di sini karena aku mau nge-highlight yang depannya doang gitu kan. Sama ada komennya juga, ceki-cekinyo. Baru denger kali ini si Daus jujur. Sama ini juga nih. Harus diproses itu. Ya, BNN tolong ya dikondisikan bener enggak gitu, bandar lo ini kalau emang bener ya. Bandar lo. Tapi ya kalau ngomong statement dia yang tadi, yang enggak kok, saya enggak narkoba gitu. Ya benar karena kan belum tentu juga make karena bandar belum tentu doang. Belum tentu make gitu. Tapi di bandarnya di masa lalu nih ada lagi nih. Bang Heru atau Bang Wicak. Beliau ini debut karirnya di narkoba ngalahin gue. Gue dulu SMP jadi bandar narkoba sampai gue kuliah tahun 96. Dari SMP kelas 2 keluar SMA, kuliah, lalu gue jual narkoba, berhenti, stop. Bandar apa pengedar lu yang bener lu, nggak usah digede-gedein. Next ada apa nyo? Next. Nih ada pesan dari Firdaus nih buat Gus Miftah. Gus, tolong Gus, ada pesan nih Gus. Dinasehatin Gus Miftah soal arti beragama. Duh kayak ngajarin ikan berenang gak lu sih gitu kan. Udah pengacara aja udah gitu, gak usah ngajarin agama. Ceki-ceki people. Play. Jadi si Miftah ini ceramah apa menghujat gitu. Kok ceramah jadi lomba gibah gitu. Jadi si Miftah ini harus belajar lagi. Kalau pidato itu atau ceramah itu harus belajar lagi apa? Kita tahu dasarnya orang beragama itu adalah orang yang mengikuti sistem ya tentang peribadatan. Nah sistem peribadatan itu adalah adab yang diperdepankan. Maka ketika kita beribadah tanpa adab, nol, nihil, rusak semua. Jadi si terus ada responnya dari Gus Miftah nyo. Yes. Ini ada pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman wartawan pada Gus Miftah nih kan soal Firdaus. Yes. Ya yang nantang dan segala macam. Respon dari Gus Miftah sih asik nih. Ceki-ceki people. Play. Terkait makanya omongannya. yang dilaporkan salah Pak. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Karena begini, saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau jelek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak? Enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama saya. Oh betul. Kemudian dalam Betul gak nyebut nama betul. Bilang istri dukun yang ngakunya dukun belet itu kenapa pada jelek gitu kan. Dan itu juga pertanyaan yang mempertanyakan gitu kan. Yang dipertanyakan. Ya yang dipertanyakan kan. Nah ini jawaban versi seriusnya. Yes. Ada jawaban versi bercanda. Oh ya. Asik lagi loh nyo. Cus. Nih sekilas tadi kalau gak salah ada campuran bahasa Jawa, nanti bantu artiin ya. Oke. Ceki-ceki people. Play. Saya hari ini ditantang oleh pengacara dukun. Gara-gara saya podcast di podcastnya Mas Atta Halilintar, saya terangkan babagan dukun ora trimo. Kalau ditantang, ora tak gagas apa. Lah ngopo sing nantang ora jelas kok pengacara kok. Saya tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya mong 50.000 nantang aku, followerku 2 juta lebih. Sorry ya, nggak kelas. Saya hari Apa tadi bahasa Jawanya? Panjang, tunggu dulu. Panjang. ini ditantang oleh pengacara dukun. Gara-gara saya podcast di podcastnya Mas Atta Halilintar, saya terangkan babagan dukun ora trimo.
Dukun-dukun nggak terima. Oke. Ditantang. Terus Orang tak aku ditantang nih. Terus gagas apa? orang tak gagas Lah, itu nggak aku peduliin gitu. Kok sing nantang ora jelas kok pengacara kok. Saya Ya gimana orang yang nantang juga nggak jelas pengacara kok gitu. tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya emang 50.000, nantang aku followerku 2 juta lebih. Nah itu followernya cuma 50.000, nantang aku yang followernya 2 juta lebih. Gitu. Endingnya suka banget aku. Sorry ya, Sorry ya nggak kelas gitu. 2,1 juta. Jadi coba sama Gus Miftah loh, lebih tender dari Anda. 32.000 ya. Dia tadi bilangnya 50.000. Oh Cuma iya. dilebihin udah. Itu udah dilebihin tetap nggak kekejar gitu, nggak kekejar. Ada komenannya Nyo dari Kum Almara. Sikat. Jawaban cerdas Gus, bukan kelasnya Gus Miftah. Iya betul. Jadi gak usah direspon. Bukan kelas nggak usah direspon gitu kan. Apa namanya? Ada lirik apa? Apa tuh? Nih ada kayak lirik di sebuah lagu ya yang di favorit aku. Apa? Gus Miftah cari legasi, Daus cuma nyari beras. Jadi jangan dibanding men karena mereka beda kelas. Anjay. Au. Next ya Nyo. Next. Nih Nyo. Yes. Ada respon dari Jindan yang udah lama kita nggak kita angkat nih. Ini soalnya ini lucu banget nih, makanya harus kita angkat nih. Oke. Tentang pengacara. Firdaus Oiwobo. Ceki people. Play. Sekarang gini aja deh. Kalau kalian fokus sama Marcel ke, mau Samsudin ke, mau sama siapa ke, udah fokus ke sono, nggak usah ngapain ke gua ngekirnya, udah. Gua udah bikin album, gua atuh, ntar atuh lagi. Ntar apa ya, lagi. Apa? Oil. Apa sih? Udah deh, Brenda. Oke, gak usah gitu. Yang mau jadi artis siapa ya? Yang ngatain gua nggak jadi artis? Si Firdaus, kata dia nggak bisa jadi artis. Salah. Alhamdulillah, gua udah di TV kan. Alhamdulillah. Abis nyanyi di TV. Orang tuh susah tau mau nyanyi di TV. Iya. Nggak gampang. Ntar. Endorse gua udah banyak kok. Kan? Mendingan nih. Udah gue bilang mendingan ikut gue. Lebih berkarya dibanding sama si Daus. Bo banyak lo ngomongin dia. No, kalau gue buka WA semuanya gue WA gue gini nih. Bib, mohon maaf sebelum Bib katanya. Kenapa nih? Itu Firdaus ngomong Habib ya katanya. Iya kata beliau katanya beliau keturunan raja terus beliau habaib katanya. Kalau bukan keturunan raja itu bukan habaib, sampai ketawain gitu kan. Yang benar Bib katanya. Aneh tahu beliau dari mana tahu Bib aneh Bib. Wah, kadang-kadang nih orang nih katanya bilang gitu. Sekarang gini aja deh. Kalau kalian nggak ketinggalan ya kadang-kadangnya. Kocak. Jadi tapi bagusnya udah apa namanya? Udah lurus ya. Ya. Udah nggak bergaul lagi sama pengacara dukun dan asosiasi dukun ya. Udah bagus lah Jindan. Lanjut ada apa Nyo? Lanjut. Nih kali ini nih Firdaus akan mendapatkan gelar bos properti. Gila, setelah pengacara dukun, pemain film, aktor, habaib, sultan, duta lapor. Kali ini bakal dapat gelar bos properti. Karena apa? Kenapa? Karena ceritanya di konten ini. Ceki people. Play. Karena gue punya tanah di beberapa tempat, ya, termasuk di Jakarta Selatan, gue punya 3 hektar di Jakarta Selatan. Gue tuh mau bangun perumahan sama beliau ini, temennya punya modal lah, ya, ada investor. Lalu survei lah lahan gue. Nah ini mau survei ke beberapa titik, karena kita PT Bumi Firdaus Wijaya, gue mau bangkitin lagi kegiatan gue di properti, gitu loh. Karena gue punya tanah di beberapa tempat, ya, termasuk di Jakarta Selatan, gue punya 3 hektar. 3 hektar Jakarta Selatan, bos, gila. Tanah siapa? Tanah siapa itu? Gila lu punya tanah segitu jual di Jaksel 3 hektar mah udah nggak usah begini-begini gitulah ya. Nggak usah nyari duit sampai segini-gininya gitu. Sikatnya ada komenan. Katanya 5 miliar pun Anda sanggup. Nah sekarang mau bangun perumahan pakai investor. Waduh. Makin kelihatan ketidakkonsistenannya Bu. Yo. Next ada apa Nyo? Next. Bukan Firdaus namanya kalau nggak ngehina. Nah ini katanya Firdaus ngehina orang miskin. Oke. Segi-segi people. Play. Miskin tuh begitu bro. Rata-rata orang miskin dan susah itu ilmu pendidikannya minim. Lalu kecerdasannya juga minim. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kemiskinan akan mendekatkan kita kepada kekufuran. Makanya jangan mau jadi orang miskin. Bentar.
adeknya katanya, mohon maaf ya, Iya. adeknya miskin, Heeh. cuman jadi ojol. Heeh. Tapi adeknya lulusan apa tuh kata Iya. dia. Heeh. Terus IPK-nya juga tinggi kalau nggak salah kemarin Heeh, kan. heeh, Nah, heeh. itu aja udah bertentangan sama Heeh. omongan dia. Heeh. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Sabar Nyonya udah mulai emosi kalian yang berbau-bau menghina orang kecil ya. Harus pintar. Gimana caranya biar nggak miskin? Ya sekolah, cari duit, paksain. dalam literasi bahasa, iya benar. Iya, miskin bukan miskin harta, tapi miskin akhlak, direvisi di miskin akhir. ilmu, Iya, bukan miskin harta. Kelihatan dari Jadi jangan tunggu nggak- dulu. Apa. Tadi dia bilang itu. Apa? Lanjut lagi deh, ulangi. Cari duit, paksain. dalam literasi bahasa, iya benar. Iya, miskin bukan miskin harta, tapi miskin akhlak. Lihat deh. Miskin Gak konsisten ilmu. anjir. Cari duit paksain. Iya, tapi iya. bukan miskin harta. Iya, apa sih? Harusnya bukan cari duit paksain, belajar paksain. Iya, gitu. Kalau ini dia akhlak- cari duit, tapi terus dibilang karena si siapa Sandi Tumiwanya bilang ya sabar. inilah dari bahasa apa literasi literasi sabar. bahasa gitu. Sabar. Terus sabar, oh iya. sabar. Giliran udah digituin baru oh Sabar. iya. Ah, Enggak, itu tuh maksudnya tuh gini, aku mah positive thinking aja ya. Ha. Maksudnya dia bilang yang jangan miskin akhlak tuh maksudnya ya intinya mah itu bahasa diperhalus ya sebenarnya bilang buat kamu itu jangan kayak saya gitu sebenarnya mah gitu. Maksudnya tuh jangan kayak saya gitu. Oke. Ini diperhalus aja gitu. Jangan jadi orang miskin gitu. Sebenarnya jangan jadi kayak saya gitu doang gitu iya, maksudnya. iya, gitu. iya. Ya. Ini ada komenan dari Dede Handa Nyo. Itu siapa? Sandi Nayawan bukan sih? Bukan, ini pada Salfox sama yang di belakang. Yang di belakang Sandi Tumiwa dulu artis. Kalau itu sinetron kalau nggak salah, kalau kalian tahu ya. Nayawan. Nayawan siapa coba? Nama orang lu sebut-sebut sembarangan anjir. Aduh. Lanjut ya, ada apa Nyo? Lanjut. Nyo. Ya, yes. Ada ketidakkonsistenan lagi nih. Apa tuh? Di konten kita yang kemarin dia bilang dia cicitnya Cicitnya Sultan. Sultan. Itu di yang itu pas dia di Habis depan. ngelaporin, Iya, di habis depan. ngelaporin Atta sama Gus Miftah. Iya. Terus di sini dia bilang dia bukan Sultan tapi dia cucunya Sultan. Kenapa jadi ketar-ketir ya? Heeh. Perasaan kemarin masih ngotot kalau dia ada turunan Sultan. Ya tetap Sultan disebutnya, mau cucunya Sultan, cicinya Sultan. Kalau memang ada darah Sultan ya Sultan disebutnya. Ceki people. Play. Ingat ya, saya bukan Sultan. Salah kalau kalian bilang saya Sultan. Salah. Saya ini hanya cucunya Sultan. Lu yang Berubah lagi nih Nyo. Berubah lagi Katanya nih. cicit, terus sekarang cucu. Ntar ada di ini. Anak, nanti ya Pak D, keponakan, semua aja disebut anjir. Ada komenan Nyo, boleh disikat. Wah, kok jadi berubah? Kemarin Sultan, sekarang bukan. Jadinya cucu Sultan lah. Piye toiki? Piye. Nextnya ada apa Nyo? Next. Nih, ada lagi yang ngebongkar jejak digital Firdaus. Ternyata Yes. dia banyak banget jabatan dan pekerjaannya Nyo. Hmm. Gokil. Ini disebut multi talentan. Talenta. Oh iya, oke. Sampai-sampai yang upload kontennya bertanya sebenarnya dia siapa. Ceki people. Play. Bapak Pak Kades Mekarsari. Saya Ketua Umum LSM KPK, Pak. Oh iya, kenapa Pak? Tadi saya dengar katanya Bapak menghalang-halangi anggota saya untuk melaksanakan investigasi tentang dana desa. Menghalang-halangi apa, Pak? Iya, Bapak tadi bawa ormas atau LSM atau apa itu tadi Bapak? Mengepung anggota saya. Ormas itu. Iya, maksud Bapak apa bawa ormas? Itu tugas kami, Pak. Tugas kami itu sesuai dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Legalitas kami jelas. Di Kabupaten Sukabumi sudah ada terdaftar SKT kami. Bapak pemerintah bukan? Ya kalau Bapak pemerintah ngapain menghalang-halangi kami? Bapak tinggal beberkan aja kepada anggota saya bahwa anggaran desa itu kemana gitu. Bapak nggak usah bawa ormas. Bapak nggak boleh begitu. Bapak tugas kerjasama dengan saya. Bapak menghalangi. Ini dia pengacara apa KPK sih kok? Nggak Dia tahu. Bapak pemerintah bukan? Ya, Mbak, ya Anda pemerintah bukan gitu. Oh ini kemarin bukan kemarin. Tadi waktu yang dia sebelum dia bilang bibirnya miring itu, kan dia bilang dia di Oh, apa? punya panti rehab. Oh, itu bukan yang dia Yang di mana? apa sih di Satgas Narkoba apa sih? Oh. Tadi KPK. Partisipan. Ini KPK. Sekarang Iya, semuanya lo banyak lo ya ternyata menjabat. Gila. Terakhir apa mau jadi apa anjir, Jeniprit gitu anjir, penguasa
Iron Man gitu, Avenger gitu. Jadi Thanos Gitu sekalian anjir. Firdaus mau jadi Thanos anjir. Gila banyak banget pekerjaannya anjir. Next ada apa Nyo? Next. Nah ini Nyo yang tadi dibilang di awal nih. Kita Yes. kasih the last of the last nih ya. Respon dari Cing Doni. Cing Doni itu siapa, nanti dia perkenalkan dirinya mungkin ya. Karena Cing Doni mau ngerespon soal Kang Wawan yang diajakin sama Firdaus itu ya. Iya, yang kemarin kita bahas. Iya, dia bilang katanya bisa menghidupkan orang mati nih. Kita Yes. lihat respon dari Kang Doni nih. Cigi people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama si Peci Merah Cing Doni. Ada lagi nih nongol nih. Gue demen nih, rame nih sosmed. Bener. Ada yang nongol lagi, sakti banget ini. Ini di atas wali nih ilmunya. Orang mati bisa hidup lagi kan gila. Udah dikapasin. Aduh, itu ada aja lagi. Udah gitu jarak jauh lagi di Iran. Gila ya. Ini orang sakti bener asli. Unik. Ini pengacara temennya unik-unik, gue demen antik. Orang mati bisa dihidupin. Kalau lo bisa ngidupin orang mati, kaya lo. Kang, AA, siapa nama lo? AA apa tuh? Gue bodoh lah. Dari zaman gue di Bedong sampai sekarang nih, gue semester 5. Belum pernah gue denger orang mati dihidupin. Baru ini nih, sebujak-bujak. Masa lo deh. Ini MUI pada kemana MUI ya? Ulama-ulama kita pada kemana ini? Yang begini-begini nggak ditegur. Kemarin lo salah, lo kesono lo. Ke Inggris. Lu ngomong tuh sama siapa si Charles Hutagalung ya? Pangeran Charles. Hutagalung lagi Indonesia tuh. Pangeran Charles. Kemarin kan mati tuh. Lu kesono coba lu minta berapa miliar kan? Dikasih sama dia. Lu hidupin lagi tuh orang bininya. Nenek-nenek kemarin. Aduh lu kadang-kadang. Emang kalau Tuhan bikin wali 10, ini dia mungkin yang ke-10 nih. Cuman 9 doang walinya. Ini yang ke-10 dia nih kayaknya nih. Oh, sakti banget, gila wali aja nggak ada yang bisa ngidupin orang mati. Dia doang nih. Kang lu ya. Pakai bilang katanya dapat karomah apa dari Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan lo KW2 kali. Lu diprotes lo malaikat lo, hati-hati lo. Di demo malaikat lo. Malaikat boleh nyabutin nyawa orang, lu cabut lu, hidupin lagi, lu cabut, lu hidupin lagi. Buset deh. Salfok aku langsung kebayangin. Bener kalau begitu kan dia bisa kata malaikat, ya elah udah gue cabut, lu pasang lagi. Iya bener kata si Cing ya. Kalau memang bener bisa gitu kan. Kan kita belum tahu juga, belum ngeliat gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Di demo malaikat. Main kerjaan malaikat aja lo. Kalau ngomong biar benar, udah tua lo. Sakti banget. Lu sebetulnya kalau ngomong bener bisa, duit lu banyak, asli bener. Lu nongkrongnya di rumah sakit Cipto no, tiap hari ada yang mati. Lu kenain 1 miliar juga 1 mayat. Dibayar orang-orang. Lah, lu bisa dimasukkan berapa sekali lo? Kalau enggak yang ini nih yang kasus besar nih, ya si brigadir apa tuh? Ini kan lagi pada kusut nih, simpang siur beritanya. Udah. Dan itu aja lu hidupin, atuh, lu minta 5 miliar. Iya bener. Lu beres urusan semua. Kalau dia hidup lagi, dijelasin semuanya kan. Elah kadang-kadang ente nek gua. Plastik mana plastik ya, gua muntah nih, ada lagi orang aneh masuk nih. Orang mati udah dikapasin bisa hidup lagi. Masya Allah. Dikobel banyak banget no. Berapa? Ratusan kuburan no. Lu hidupin semua no. Gue kayak inget film Cina, jadi film vampir. Aduh, zaman udah tua, orang yang aneh-aneh pada nongol semua ya. Jadi begini ya urusan. Gue jadi sewot-sewot aja gue pagi-pagi, jadi mengkelap aja gue ngeliat video yang begini, yang begitu, Masya Allah. Bodoh dah urusan lu pada nama Tuhan dah. Mau gue pikirin, yang penting lu jangan ngerecokin gue aja dah. Lu coba-coba ngerecokin gue. Gue nggak tawar. Paham lo? Ya. Peci Merah, Cing Doni. Assalamualaikum. Aku ngefans sama dia. Lucu, kocak, ngebawainnya tuh enak ngejelasinnya. Walaupun isinya fakta semua, tapi ngejelasinnya sumpah kocak. Aku follow Cing Doni, follow Peci Merah. Apalagi closing statementnya, kalau lu ngusik-ngusik gua, nggak gua tawar, langsung gua beli, itu maksudnya tuh, langsung gua jabanin. Mantap, Cing Doni. Mama ngefans sama dia. Peci merah, kaos merah. Kaos merah juga dan topi mangkok. Cukup kali aja. Udah dah. Ada lagi? Enggak. Udah capek ketawa ngeliat Daus. Pokoknya kita kasih judul
alasan kenapa bibir Firdaus miring. Gak tau, aku pengen banget nulis judul itu. Kayaknya lucu banget itu. Oke. Aduh. Closing berarti nya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. cabut dulu dan ciao.